Tarik nafas pelan. Tahan di pikiran. Tahan, tahan, tahan. Hembuskan pelan-pelan. Boleh lewat mulut, boleh lewat hidung, bebas. Senyamannya. Oke, lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan. Tahan di pikiran. Tahan, tahan, tahan. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan. Tahan di pikiran. Tahan, tahan. Yuk hembuskan pelan-pelan. Oke, sekarang tarik nafas pelan lagi. Hadirkan di perasaan. Hembuskan pelan-pelan. Nah, sekarang boleh nggak tarik nafas pelannya sambil senyum manis lepas dari hati. Saya thank you ke diri sendiri ya. Itu perasaannya diisinya sampah aja. Yuk, boleh-boleh sekali-sekali ya. Sekali-sekali senyum manis lepas dari hati. Oke, yuk tarik nafas pelan. Oke, tahan di perasaan, tahan senyumnya, tahan, hembuskan pelan-pelan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Makanya kemarin tuh aku langsung, Bu, ini kayaknya banyak banget nih Bu, teman-teman yang butuh kelasnya Bu Vera pada WhatsApp semuanya gitu kan. Makanya pas kemarin ada acara kan, kita ada acara Mi'raj Kesadaran di sini Bu, di Jakarta kebetulan 230 peserta lah ya. Wah, sekalian lah ketemu sama Bu Vera gitu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nah, ternyata Bu Vera malah justru bawa temen yang sudah sembuh dari kanker ya, nanti bisa dieksplorasi tuh biar jadi pengalaman buat temen-temen. Artinya sakit apapun, kondisi seperti apapun, nggak boleh putus asa, nggak boleh hilang semangat, hilang harapan gitu ya. Karena barangkali dengan belajar bersama dengan Bu Vera ini ketemu jalan keluar solusinya. Harapannya kan begitu gitu ya Bu ya. Nah, Ibu pernah nggak menyaksikan melihat wajah klien, auranya tuh bener-bener berubah total gitu ya. Itu tuh efek yang paling besar tuh menjalani kebiasaan atau habit apa kira-kira gitu. Bisa nggak? Real case gitu. Dan itu bener-bener berpengaruh ke jalan hidupnya. Bukan hanya sekedar auranya saja yang berubah gitu. Oke, jadi gini Mas, kan banyak ya klien yang datang ke saya. Wajahnya udah pastilah, meskipun make upnya tebal gitu, meskipun tertutup oleh make up. Tapi kan jelas terlihat, dari mata kan nggak bisa dibohongin ya, mata tuh jendela jiwa. Nah, setelah selesai terapi, ya itu dia Mas, akan berubah gitu. Dan yang pasti, yang pada intinya bukan berubah di wajah deh Mas, di wajah, di perasaannya, dan orang itu jadi akhirnya semangat untuk meneruskan semua ide-ide yang dari pikirannya yang tadinya terhalang, terhambat gitu. Semuanya jadi muncul. Oke. Nah, kalau Bu Vera termasuk orang yang percaya bahwa seiring dengan bertumbuhnya pemahaman tingkat spiritual seseorang, itu kadang wajah ikut berubah. Pasti. Satu. Yang kedua, cara bernafas yang benar. Terkadang sesimpel itu wajah seseorang bisa enak dipandang. Lebih cerah. Iya. Itu tuh gimana? Setuju nggak? Setuju banget. Makanya nanti di kelas kan memang dieksplorasinya di nafas. Jadi tarik nafas pelan gitu ya. Tahan di pikiran, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas pelan lagi, tahan di perasaan, hembuskan pelan-pelan. Ya itu kalau kita coba pelan-pelan aja, tarik nafas. Sambil ngerjain apapun ya, tarik nafas pelan, tahan di pikiran, hembuskan pelan-pelan. Santai itu. Terus alirkan ke seluruh tubuh. Nah, itu mungkin bagi teman-teman yang belum bisa ikut kelas bisa praktek dulu kali ya. Boleh. Merasa ada perubahan apa enggak setelah dirimu tarik nafas pelan, panjang, dalam gitu. Nah, coba Bu, ayo Bu, kita bisa ini praktek Bu.
Oke teman-teman, kita praktek gini ya, praktek hal yang paling simple banget deh gitu ya. Oke, boleh duduk tenang, boleh tiduran bebas aja ya. Kalau berdiri boleh nggak? Boleh. Mas Habib, ayo praktek Mas Habib. Oke, Nanti biar ditanya sama Bu Vera. yuk bismillah. Pokoknya lemaskan seluruh otot tubuh bersendian. Kenapa harus lemas? Supaya seluruh tubuh ikut bernafas gitu ya. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Oke, tarik nafas pelan. Tahan di pikiran. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Boleh lewat mulut, boleh lewat hidung, bebas. Senyamannya. Oke, lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan. Tahan di pikiran. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan. Tahan di pikiran, tahan, yuk hembuskan pelan-pelan. Oke, sekarang tarik nafas pelan lagi, hadirkan di perasaan. Hembuskan pelan-pelan. Nah, sekarang boleh nggak tarik nafas pelannya sambil senyum manis? Nggak? Tarik nafas pelannya sambil senyum manis lepas dari hati. Saya thank you ke diri sendiri ya. Itu perasaannya diisinya sampah aja. Yuk, boleh-boleh sekali-sekali ya. Sekali-sekali senyum manis lepas dari hati. Oke, yuk tarik nafas pelan. Oke, tahan di perasaan, tahan senyumnya, tahan, hembuskan pelan-pelan. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan lagi. Tahan di perasaan, senyum manis lepas dari hatinya, tetap tahan di situ, hembuskan pelan-pelan. Oke, tetap senyum manis lepas dari hati, tarik nafas pelan. Alirkan ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan seluruh tubuh ikut bernafas. Hembuskan pelan-pelan. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil bilang terima kasih ya Allah gitu. Tarik nafas pelan. Alirkan ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Hembuskan pelan-pelan. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan. Alirkan lagi ke seluruh tubuh, hembuskan pelan-pelan. Lalu bilang, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Buka mata. Gimana rasanya? Enak kan? Rasa nggak? Tuh, wajahnya langsung beda loh, Mas. Rasa kan? Gimana Lebih nih? enteng pikiran dan perasaan? Lebih enak? Lebih Kelihatan nggak, Mas? relax, lebih enak. Ya memang begitu. Ya, Kalau beda. memang seseorang tuh ketika kemudian selalu jeda untuk ambil nafas yang panjang, terus kemudian dalam ya ditahan, terus dilepasin ya. Sesimpel itu bikin aura wajah berubah itu dari nafas aja gitu ya Bu ya. Nah, itu kan baru nafas. Tetapi kalau nanti di materi kan kita kasih tahu. Betul, ini terasa sekali Bu katanya. Nanti di materi itu kenapa harus tahan di perasaan? Itu tuh. Kenapa? Karena perasaan kita ini setiap hari isinya sampah. Jadi gini Mas, di materi bahagia tanpa rekayasa itu saya akan jelaskan kenapa kita bernafas. Intinya tubuh kita ya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini punya kebutuhan. Oke. Ada pikiran sadar, bawah sadar, dan nir sadar. Nah ini dibahas satu-satu pikiran sadar apa gitu kan. Pikiran sadar dari kepala sampai sini. Pikiran sadar tuh isinya apa? Pikiran sadar tuh pikiran, telinga gitu ya, dan semua panca indera punya kebutuhan. Kebutuhannya bisa nggak kita penuhin? Pikiran sadar. Bisa dong. Mikir yang enak-enak, bisa. Tapi meskipun isi pikiran saya negatif, nggak peduli. Pikiran itu nggak peduli itu negatif atau positif. Yang penting mikir, dia tuh nggak tahu. Yang penting dia mikir. Telinga. Terus apalagi mata itu bisa kita penuhin, mulut juga bisa. Tapi mulutnya ngomel itu enak banget buat kita ibu-ibu. Ngomel itu udah paling enak banget. Gibah, enak banget gitu ya. Jadi itu enak bisa kita penuhin. Nah, nggak ada masalah dong pikiran sadar. Tapi pikiran bawah sadar bisa nggak kita penuhin? Kebutuhan pikiran bawah sadar apa? Nanti ini yang dieksplor Mas. Kebutuhan bawah sadar apa? Bawah sadar kan ranahnya perasaan. Apa Mas kebutuhannya? Pikiran bawah sadar. Bahagia. Apalagi? Bersyukur.
Apalagi Apalagi Bib? kebutuhan perasaan. Nanti yang dieksplor di kelas kebutuhan perasaan. Dihargai, Iya. dicintai. Dihargai, dihormati, dimengerti, dicintai. Pertanyaannya, ini bisa nggak kita penuhi sendiri? Gak bisa. Itu yang menyebabkan kita akan minta dari orang-orang untuk memenuhi itu. Nanti di kelas dieksplornya itu. Ya. Yang akan dieksplor di kelas itu. Sehingga nanti banyak orang itu nggak ngerti kebutuhan dirinya, kebutuhan perasaannya tuh nggak tahu kebutuhan perasaan apa ya. Nah, kebutuhan itu nanti dieksplor di kelas. Makanya nanti setelah selesai itu, nanti kita nafas itu akan lebih maksimal. Yang badannya sakit, yang kepalanya berat, itu akan sadar di situ. Ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kan punya kebutuhan. Ya mata kita bisa berkedip, jantung kita bisa berdetak, itu kan punya kebutuhan. Butuhnya apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya butuhnya nafas. Ya kebayang ya kalau kita nggak berikan kebutuhan, ada organ yang berhenti. Misalnya penyakit itu kan karena nggak dapat nafas secara sempurna. Gitu, nanti itu yang dieksplor di hari pertama. Jadi itu di hari pertama ya? Ya, di hari pertama. Detox aura. Nah, hari kedua baru detox aura. Detox aura tuh kita akan lihat apa aja sih yang menyebabkan aura kita tuh mati semuanya gelap gitu. Lalu yang membuat kita rezeki kita nggak datang, yang membuat kehidupan kita jadi kayaknya lemah, letih, lesu, itu tuh nanti di situ di detox aura tuh apa aja faktor. Tapi kayaknya ibu-ibu tuh yang paling dibutuhkan yaitu tadi Bu, biar auranya bagus gitu ya. Disukai orang, dicintai banyak orang gitu ya. Kesan pertama begitu menggoda gitu ya. First impression itu kan menentukan segalanya. Wah, enggak banget sama orang ini. Mungkin teman-teman butuh detox ya, supaya kemudian bisa sampai di situ. Silakan kelasnya Bu Vera 2 hari teman-teman ya, tanggal 20-21 April. Dan harganya murah sekali, 888.000 ya. Dan teman-teman sudah dapat record. Jadi kalau misalnya di tengah jalan ada kendala signal, atau kemudian pas hari H nggak bisa ikut, tenang. Ada recordnya, dan sahabat semuanya, nanti yang sudah ikut bisa diputar ulang lagi kapanpun gitu ya. Yang terpenting adalah setelah ikut Zoom itu teman-teman bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru gitu. Saya pikir itu Bu Vera, dan setelah ini kita akan kasih kesempatan Bu Vera untuk memandu langsung Miss Asih ya, yang sudah punya pengalaman untuk dulunya itu pernah punya kanker payudara, tapi sekarang bisa sembuh dan menjadi corong kesembuhan bagi banyak teman-teman yang menderita penyakit yang sama begitu. Silakan kepada Miss Asih untuk meluangkan maju di depan bersama dengan Bu Vera. Terima kasih banyak loh nemenin saya hari ini di Ngaji Roso. Terima kasih juga. Iya. Oke, Miss, kan banyak ya teman-teman yang di luaran itu bertanya-tanya kan tentang aura charming dan gimana sih kelasnya dan benar nggak sih? Nah, teman-teman, kebetulan saya sama Miss Asih. Beliau adalah klien awalnya, tapi sekarang jadi sahabat, juga peserta pelatihan saya di semua sesi pasti ikut. Dan Miss Asih ini yang pernah saya ceritakan kalau nggak salah di podcast yang keberapa ya? Yang pertama ya, kalau nggak salah yang pertama saya bilang bahwa ada klien saya yang sembuh dari kanker dengan hanya olah nafas yang tadi kita bersama praktekkan, dan juga melepas semua sampah-sampah yang ada di perasaan. Nah, kalau teman-teman yang kanker merasakan nggak ada support system dari orang terdekat, nggak ada yang lain-lain lah ya gitu ya. Nah, Miss Asih lengkap dia penderitaannya. Kita bilang sekarang dulu penderitaan ya Miss, tapi sekarang enggak ya. Sekarang anugerah. Makanya waktu itu untuk para pasien kanker. Ya, untuk para pasien kanker waktu itu ada kelas musibah versus anugerah. Ya,
Coba Miss silakan ceritakan tentang musibah versus anugerah itu seperti apa sih? Silakan. Ya. Oke teman-teman, jadi ketika kita divonis kanker, itu pasti anggapnya pasti musibah ya. Kita Ya. merasa bahwa itu adalah musibah. Ya. Gitu. Kita diselingkuhi oleh pasangan, pasti itu adalah musibah. Musibah. Terus apalagi terlilit hutang juga musibah, dan kesulitan-kesulitan hidup dalam hidup kita pasti itu adalah musibah. Ya. Tapi coba teman-teman, menurut teman-teman kalau diselingkuhi suami musibah nggak sih? Musibah Atau terlilit suami musibah nggak sih? musibah Atau terlilit hutang itu musibah nggak sih? Atau rasanya nggak enak banget ya? gini-gini aja. Gini-gini Terus aja. nggak pernah dianggap, nggak pernah dimengerti, itu pasti nggak enak banget. Ya. Kan? Nah itu, nah ternyata setelah saya divonis kanker itu dalam perjalanannya itu adalah anugerah yang luar biasa buat saya, Oke. bukan lagi sebagai musibah. Oke. Setelah saya bisa menerima semuanya dengan hati yang bahagia tanpa rekayasa. Oke. Tentunya setelah mengikuti kelas-kelas aura charming. Oke, tapi gini Miss, gini. Kan kan setiap orang itu nggak mudah ya. Di awal tentu kan dirimu pun merasa kan itu nggak Iya. mudah. Nah, bagaimana tuh perasaan dulu waktu saat menerima vonis kanker? Iya, dulu itu kan pas saat COVID ya. Saya menerima vonis kanker itu, menerima hasil patologi anatomi itu sendirian. Dokternya aja mau ngomong itu bingung gitu, mungkin takut ya. Ya. Down, mungkin saya pingsan di situ, nggak ada yang mendampingi gitu kan. Sampai dokternya bilang, ibu beneran datang sendiri gitu. Iya dok, saya sendiri gitu kan. Karena pada saat itu suami sedang menemani orang tuanya yang terkena COVID. Jadi saya harus datang sendiri gitu. Nah, ternyata sebenarnya saya udah membuka tuh hasil lab patologi anatomi bahwa di situ ada tanda keganasan gitu. Wah, kanker nih gitu kan. Nangis pasti nangis, bahwa hanya air mata tanpa kata gitu. Nggak ada yang bisa menggambarkan perasaan itu gitu. Oke. Terus tapi dalam hati saya bilang alhamdulillah, makasih ya Allah kanker gitu. Karena pada saat itu COVID varian Delta, Mbak Vera, yang orang itu bisa sesak nafas, kelepek-kelepek langsung meninggal gitu. Oke. Nah, jadi kanker masih beruntung nih, masih dikasih kesempatan. Masih ada kan? nafasnya ya, Gitu. nah itu teman-teman masih ada nafas. Oke. Nah, jadi ya untungnya saya gitu kan, itu tuh karena mungkin udah biasa struggle dari muda ya, hidup sendiri di Jakarta, udah merantau dari lulus SMP gitu ya. Jadi nggak tahu ya, mungkin dari dalam diri saya itu alhamdulillah Allah kasih kekuatan